Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Dengan Pak Fatah di Lumajang, Pak. Pak Fatah ya? Iya. Singkat ya Pak Fatah ya? Oke, ke Pak Muhajir saya nanya, apakah kita sebagai salah satu bagian dari bangsa dunia bisa melakukan 3 hal sebagai berikut, Pak. 1, menghentikan pembelian senjata ke Amerika Serikat. Itu Indonesia harus lakukan itu. Bisakah itu dilakukan? Kemudian yang kedua, bisakah kita tidak lagi melakukan upaya peningkatan SDM militer kita ke Amerika Serikat? Kemudian di bidang ekonomi, apakah kita bisa lakukan misalnya memproduksi barang yang serupa yang selama ini masih diproduksi oleh Amerika Serikat? Kalau perlu kita impor saja dari negara lain, dan ini bisa dibicarakan dengan Oki. Bisakah itu kita lakukan? Kemudian di bidang politik dan diplomatik, bisakah Indonesia mengusulkan mendorong PBB untuk mengkaji sikap Bush ini secara hukum melalui Mahkamah Internasional? Nah, 3 kerangka ini bisakah adakah peluang untuk dilakukan? Misalnya Indonesia yang usulkan misalnya, Pak. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Fatah di Lumajang. Bisa dijawab Pak Muhajir. Ya, mengenai menghentikan senjata ya bisa senjata, ya. Bisa saja. Malah justru kita ini pengen bisa beli sana oleh Amerika di embargo gitu. Pesawat kita itu misalnya F-16 itu katanya yang 1 skuadron itu yang 2 sudah jatuh, tinggal yang lain ini sekarang ini sudah sebagian besar sudah nggak bisa terbang karena kanibal. Jadi sebetulnya bisa-bisa saja, tapi justru kita juga akan kerepotan kalau diembargo oleh Amerika itu. Kemudian melakukan pembinaan SDM militer yang tidak dari Amerika Serikat. Saya kira kita SDM militer kita memang juga sudah beragam, tidak hanya dari Amerika, ada pendidikan dari negara-negara lain, termasuk bahkan dari pendidikan dari Uni Soviet kita juga punya. Ketika pesawat tempur kita sebagian besar didominasi oleh produk Uni Soviet, termasuk MiG-21 sampai MiG-29, itu pilot-pilot kita adalah dari Soviet. Gitu. Ya, kemudian produksi barang-barang justru ya kalau kita bisa saja memboikot, tapi persoalannya kita juga ketergantungan barang ekspor kita ke Amerika sangat besar. Termasuk tekstil kalau termasuk tujuan tekstil, utama ya, itu ya. Terutama industri manufaktur. Dan itu kita sering mendapat fasilitas-fasilitas khusus dari Amerika untuk barang kita bisa memasar di sana. Gitu. Dan harus diingat kalau kita memboikot produk Amerika, terutama yang sudah berproduksi di sini, itu implikasinya sangat luar biasa. Misalnya pengangguran tenaga kerjanya luar biasa. Jadi karena itu menurut saya kita boleh sajalah secara perasaan punya solidaritas, mungkin atas dasar karena kesamaan agama, walaupun harus diingat Saddam Hussein itu bukan pemimpin agama, bahkan dia itu berkuasa didukung oleh Partai Sosialis Ba'ath yang itu sekuler gitu ya, itu sekuler, bahkan agak komunis itu. Ya. Jadi solidaritas itu boleh, tapi itu adalah felt interest, kepentingan yang dirasakan oleh masyarakat umum. Tapi bagi pemerintah menurut saya, dia harus pandai-pandai betul merumuskan sikap agar yang dirumuskan itu betul the real interest, kepentingan yang sesungguhnya bangsa Indonesia ini. Nah, karena itu bisa saja berbeda. Kita tidak boleh terlalu memaksakan pemerintahan sekarang untuk mengikuti perasaan umum. Karena kalau mengikuti perasaan umum, ya memang banyak dapat tepuk tangan, tapi itu sebetulnya bukan menyelesaikan masalah. Saya tidak ingin ada pemimpin negara kita ini yang haus tepuk tangan, tapi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah secara sungguh-sungguh dalam arti the real interest, kepentingan yang sesungguhnya. Malah justru menurut saya kita sebaiknya memanfaatkan betul momentum perang Irak AS ini untuk kepentingan nasional kita gitu. Dengan cara bagaimana seperti tahun 91 ketika ada embargo minyak, kita bisa jualan minyak sehingga kita bisa dapat keuntungan dari hasil jualan minyak itu untuk membangun Indonesia ini. Kemudian Pak Muhajir, kita juga tidak menginginkan bahwa perang ini akan berlangsung lama, tetapi prediksi Anda sendiri sebagai pengamat militer, apa yang akan terjadi di masa mendatang nanti? Ya itu tadi sebetulnya pertama itu kita harus tahu betul kalau kemampuan pasukan sekutu sudah terbuka ya, sangat terbuka, ada 300.000. Tapi harus diingat ya, 300.000 itu sebetulnya yang real combatant, petempur betul itu paling 100.000. Yang 200.000 itu adalah bantuan tempur. Jadi apalagi dalam sistem perang modern itu lebih banyak teknologinya, lebih banyak bantuan tempurnya ketimbang kombatannya, pentempurnya sungguhnya. Nah, sementara Irak sangat tertutup pasukannya seberapa. Kemudian juga kira-kira ada nggak perlawanan rakyat dari Irak sendiri? Dari Irak. Kalau terjadi perlawanan rakyat memang bisa lama. Ya. Tapi kalau ternyata Amerika bisa mengisolasi rezim Saddam ini dengan rakyatnya, sehingga rakyatnya tidak ikut-ikutan untuk bertempur mendukung Saddam, saya kira persoalannya akan segera selesai dan akan diselesai dengan cara-cara yang lebih
selamat, lebih tidak banyak korban dan seterusnya. Nah, yang kedua, sekarang medan tempur. Kita lihat dari medan tempur. Medan tempur Irak ini sangat khas ya. Terdiri dari gurun pasir yang sangat luas sehingga mudah sekali deteksi menggunakan teknologi canggih. Beda dengan misalnya di Afghanistan yang banyak gunung dan banyak gua. Atau beda juga di medan Vietnam yang hutan. Belantara. Jadi medan ini bisa menjadi mudah sekali untuk pasukan koalisi, tapi ketika digiring ke dalam perang kota bisa jadi merepotkan juga gitu. Makanya saya hitung-hitung sebetulnya sangat tergantung sampai seberapa Saddam bisa memobilisir rakyatnya untuk melakukan perang rakyat semesta seperti doktrin perang kita gitu ya. Kalau itu gagal, maka bisa saja Saddam akan segera dilokalisir. Bahkan dengan pasukannya, saya kira yang paling loyal Saddam itu hanya pasukan pengawal revolusinya saja, garda revolusinya. Tapi yang lain bisa saja itu kemudian melakukan desersi, menyerah sebelum perang itu seperti yang sudah terjadi beberapa ratus pasukan yang ada itu. Iya, kemudian pertanyaan Pak Fatah tadi masih ada yang terlupa satu mengenai menyinggung Mahkamah Internasional. Anda bisa memberi sedikit? Ya, saya tidak tahu persis, sekarang saya bukan ahli hukum internasional, tapi begini, kan setiap keputusan PBB itu kan di Majelis Umum, kemudian kan itu ditetapkan oleh Dewan Keamanan. Di dalam Dewan Keamanan itu ada 5 negara anggota tetap yang punya veto termasuk Amerika. Sebuah keputusan di Majelis Umum itu kalau diveto oleh salah satu negara anggota Dewan Keamanan itu batal. Jadi kemungkinan menyeret Bush untuk ke Mahkamah Internasional itu kalau dilihat dalam kerangka PBB yang ada sekarang itu sangat kecil. Kecuali kalau Bush dengan kesadarannya sendiri merasa bersalah terus minta diadili oleh Mahkamah Internasional lain sama sekali. Dan itu harapannya satu-satunya cuma itu saya kira. Bush suatu saat sadar merasa bersalah dan bertobat, sudah saya karena bersalah mohon diadili oleh Mahkamah Internasional. Nah itu baru terjadi. Baik Pak Muhadjir, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Menarik sekali apa yang Anda sampaikan. Tapi kita berharap semua perang ini tidak akan berlangsung lama. Dari sisi kemanusiaan banyak sekali yang dirugikan Pak Muhadjir. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih dan saudara kami juga ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah berpartisipasi dalam dialog interaktif kami sore ini. Dan sebelum kembali ke rekan Bangun Samudra, ada baiknya Anda simak informasi berikut.